Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah hubungan masyarakat atau manajemen hubungan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin yang membahas tentang pengertian humas, tapi kita akan lebih jauh lagi tentang tujuan dan fungsi manajemen humas. Tujuan dan fungsi manajemen humas di lembaga pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih membumi agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Kenapa tujuan dari manajemen humas itu meningkatkan kualitas? Perannya seperti apa? Nah, manajemen humas mempunyai peran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran karena di posisi humas juga turut berkoordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program-program humas yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana seorang humas mempromosikan sekolah ketika kualitas pembelajarannya kurang bagus? Maka humas senantiasa berusaha bahwa kualitas pembelajaran dan juga pertumbuhan peserta didik itu mempunyai kondisi yang bagus dan layak dipromosikan. Itulah fungsi humas. Dan bagaimana seorang humas bisa memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar mereka tidak salah memilih produk pendidikan yang ditawarkan oleh humas, maka humas pun mempunyai program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya pada masa sekarang ini pendidikan yang sangat diperlukan oleh masyarakat muslim, mungkin sekolah-sekolah yang memberikan program-program keagamaan yang lebih luas, lebih berkarakter. Ini yang diperlukan. Kemudian juga ada kebutuhan lulusan yang kompetitif dalam bidang teknologi, dalam bidang keahlian tertentu. Mungkin seorang humas bisa memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui program-programnya. Jadi mempunyai peran yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas juga pertumbuhan peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Nah, humas juga mengembangkan program ke arah yang lebih membumi. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu merasakan langsung dampak positif yang diberikan sekolah. Bagaimana caranya humas memberikan keterlibatan masyarakat di dalam program sekolah? Contohnya dalam penyuluhan tentang narkoba, kemudian tentang tata tertib lalu lintas, melibatkan polisi, yang mungkin di wali murid sekolah tersebut ada profesi-profesi yang bisa dimanfaatkan untuk program-program sekolah sehingga wali murid merasa diberdayakan oleh sekolah untuk hal-hal yang positif sehingga langsung dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan tersebut. Ini adalah promosi yang sangat ideal untuk sebuah sekolah karena pengguna jasa pendidikan bisa merasakan manfaatnya langsung sehingga mereka mempromosikan sekolah tersebut sebagai sekolah yang layak dipilih oleh masyarakat. Itu ya untuk tujuan dan fungsi dari manajemen humas. Secara fungsional, fungsi dari manajemen humas pendidikan adalah sebagai mediator. Dalam hal ini, mediator yang difungsikan dalam kehumasan adalah menyampaikan komunikasi secara langsung, baik melalui rapat-rapat tatap muka dan juga secara tidak langsung melalui media sosial atau pers kepada pimpinan lembaga publik intern
Juga mediator dalam menciptakan, mendukung, serta menunjang kegiatan yang dilakukan untuk proses mempublikasikan lembaga pendidikan. Juga fungsi dari manajemen humas ini menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat atau publik intern dalam menciptakan image positif pada lembaga pendidikannya. Nah, fungsi dari manajemen humas ini menjadi sentral ya ketika manajemen humas berhasil menyampaikan informasi yang baik, menciptakan image yang baik bagi lembaga pendidikan yang dikelolanya, sehingga fungsi manajemen humas itu kelihatan di masyarakat bahwa komunikasi dan juga informasi pendidikan sangat diterima secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal teknik-teknik manajemen humas dan stakeholder pendidikan. Dalam hal ini, teknik-teknik yang dilakukan humas dalam menyampaikan informasi ada yang berupa kata-kata secara tertulis ataupun lisan, melalui brosur, kemudian melalui iklan-iklan yang disampaikan melalui medsos. Juga teknik penyampaian informasi yang dilakukan humas adalah dengan perbuatan melalui pameran pendidikan, kemudian melalui pertunjukan-pertunjukan, bahkan melalui acara-acara yang dikaitkan dengan promosi sekolah. Ada juga yang berupa teknik terpadu, baik berupa kata-kata dan perbuatan, di mana di situ dipadukan antara informasi secara tertulis yang disebarkan melalui tatap muka langsung dengan acara-acara tertentu yang berkaitan dengan media promosi sebuah sekolah lembaga pendidikan. Bahasan berikut adalah komponen stakeholder dalam dunia pendidikan. Siapa saja yang memegang peranan penting dalam dunia pendidikan? Dalam hal ini, kita memberikan istilah komponen stakeholder dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah masyarakat lokal. Kami akan sajikan beberapa fakta bahwa masyarakat lokal ada yang masih beranggapan bahwa pendidikan hanya tanggung jawab pemerintah, sehingga desentralisasi pendidikan belum dimaknai oleh masyarakat sebagai pengembangan kemajuan pendidikan. Tugas humas dalam hal ini agar bisa menjawab permasalahan ini dengan program-program bahwa tujuan diadakannya pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat pengguna jasa pendidikan, dalam hal ini wali murid. Jadi sekolah harus bisa kerjasama dengan wali murid dalam menciptakan pendidikan sehingga nanti menghasilkan lulusan yang optimal, sehingga program pemerintah desentralisasi pendidikan bisa dijalankan karena tanggung jawab pendidikan berada di sekolah dan pengguna jasa pendidikan, yaitu masyarakat. Yang kedua, stakeholder bagi dunia pendidikan adalah orang tua. Banyak orang tua beranggapan bahwa urusan pendidikan adalah urusan sekolah, sehingga orang tua kurang serius dalam memperhatikan perkembangan kemajuan anak, baik secara behavior maupun psikologis. Padahal teori-teori di sekolah itu bisa dipraktekkan melalui kegiatan yang ada di rumah. Anak-anak di sekolah hanya beberapa persen, sementara selebihnya lingkungan keluarga dan masyarakat itu memegang peranan penting dalam mengembangkan dunia pendidikan secara sikap dan juga
secara psikologis. Jadi peranan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga peran orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi stakeholder adalah peserta didik itu sendiri. Cuman masalahnya belum sepenuhnya peserta didik dapat tertampung dengan baik di sekolah-sekolah dengan kualitas sekolah yang bagus, sehingga kesadaran untuk menjadikan pendidikan sebagai faktor yang penting tidak tertangani dengan baik, sehingga banyak jumlah anak putus sekolah karena biaya tinggi dan juga karena tidak didukung oleh faktor pendekatan fisik dan juga pendekatan psikologi. Ini yang menjadi masalah. Tugas Humas dalam hal ini bagaimana memastikan bahwa pendidikan itu bisa menampung berbagai tingkatan masyarakat, yaitu bagi anak-anak yang putus sekolah bisa tertangani dengan perantara Humas sebagai pemegang stakeholder bagi penyelenggaraan pendidikan. Dan juga negara sendiri adalah sebagai stakeholder kadang belum menempatkan pos khusus untuk pendidikan secara merata. Jadi ada sekolah-sekolah yang justru surplus kelebihan biaya, ada juga sekolah-sekolah yang minus membutuhkan dana dari pemerintah. Pengelola profesi pendidikan juga dikatakan sebagai stakeholder dalam dunia pendidikan. Cenderung penyelenggaraan pendidikan bukan motif mencerdaskan, tapi akhir-akhir ini banyak profit oriented atau bisnis, sehingga pendidikan terkesan mahal. Sementara pendidikan formal yang disediakan negara sangat terbatas menampung peserta didik. Jadi dalam hal ini Humas agar bisa menjembatani masalah ini sebagai perantara pendidikan, pemegang peranan pendidikan, bahwa pendidikan bisa mencerdaskan bangsa, tidak hanya profit oriented. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum mulai dari video ini, kalian harus subscribe ya.